Indonesia berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 5-2 di laga final cabang sepak bola SEA Games 2023. Kemenangan Indonesia atas Thailand ini memastikan Indonesia mendapatkan medali emas setelah penantian yang sangat amat panjang, 32 tahun. Gol Indonesia di laga ini dicetak oleh Sananta di menit 21, assist dari Dewangga. Gol kedua lewat Sananta lagi di menit 45 plus perpanjang waktu 5 menitan, assist dari Rizky Ridho. Thailand memperkecil keadaan di babak kedua menit 65 lewat Anan, assist dari Prom. Dan Thailand menyamakan kedudukan di menit 90 plus perpanjang waktu 8 atau 9 menitan lewat Yotsakon, assist dari Terasak. Masuk babak perpanjang waktu, Indonesia mampu cetak gol ketiga lewat Irfan Jauhari di menit 92. Gol keempat lagi lewat Fajar Faturrahman di menit 107, assist Rio Fahmi. Dan gol kelima Indonesia dicetak oleh Beckham Putra Nugraha di menit 120 plus perpanjang waktu 1 menit. Sebelum kita bahas tactical, drama wasit dan lain sebagainya yang ada di laga ini, kita patut memberikan apresiasi kepada seluruh pemain timnas Indonesia. Karena apa? Di dua laga terakhir menghadapi Vietnam, menghadapi Thailand, pemain-pemain kita benar-benar menunjukkan mentalitas ingin menang. Tidak takut menghadapi Vietnam, tidak takut menghadapi Thailand. Dan yang terpenting, di situasi yang terjepit, di situasi yang sudah mengalami tekanan dan tidak menguntungkan dari sisi permainan di atas lapangan, pemain kita bisa keluar dari situasi tersebut dengan mencetak gol. Artinya, mentalitas berbicara di sini. Di situasi-situasi sempit, di waktu-waktu yang darurat, itu mentalitas menjadi, sekali lagi aku tekankan, menjadi salah satu yang sangat krusial. Dan itu ditunjukkan oleh pemain timnas Indonesia menghadapi Thailand di laga final. Ini harus menjadi momentum seperti yang disampaikan oleh Coach Indra Sapri bagi sepak bola Indonesia kita. Tim level usia yang lain yang menonton laga ini ataupun tim senior kita pun semoga tertular energi mentalitas ini. Semoga di laga-laga yang akan dihadapi Indonesia menghadapi tim-tim yang superior, tim-tim yang setara levelnya, mentalitas itu tetap terjaga. Oke, kemarin kita sudah membahas preview pertandingan Indonesia menghadapi Thailand. Apa yang aku bahas itu aku angkat dari diskusi aku dengan pelatih kepala tim nasional Putri Indonesia, dan beliau memberikan report hasil laporan bagaimana permainan tim Indonesia Putri. Dan aku angkatlah kemarin teman-teman report tentang tim Indonesia Putra bersama asuhan Coach Indra Sapri selama SEA Games 2023 Kamboja ini. Salah satu hal yang terlihat lagi di laga ini, pemain-pemain timnas Indonesia kita coba lihat, perhatikan. Kalau membangun serangan dari bawah, tengah, sampai ke depan, lewat permainan yang sudah dibentuk polanya, itu Indonesia mengalami kesulitan. Tapi, kalau misalnya timnas Indonesia memanfaatkan situasi turnover, bola berhasil direbut pemain timnas Indonesia dari pemain Thailand yang mencoba membangun serangan, itu sangat amat berbahaya. Dan satu gol Indonesia dan beberapa peluang Indonesia lainnya berasal dari situasi itu yang sudah direpetisi oleh asuhan Coach Indra Sapri selama SEA Games ini. Jadi puncaknya itu diaplikasikan lagi di laga final ini. Itu udah kita bahas di preview kemarin. Selanjutnya, dari situasi throw in di laga ini, timnas Indonesia mencoba kembali memanfaatkan set play throw in dan teraplikasi di atas lapangan dan tercipta gol. Apakah itu sebuah kebetulan? Tentu tidak. Karena udah kita lihat track record timnas Indonesia selama SEA Games 2023 ini. Nah, situasi apa yang kita bahas ini itu normally biasanya akan disampaikan oleh pelatih kepala bersama staf ofisialnya dari apa yang terjadi bersama timnas Indonesia di SEA Games ini. Dan yang ketiga, problem timnas Indonesia di laga ini yang kita bahas di preview kemarin dimanfaatkan oleh Thailand. Dari apa? Bola-bola udara. Bola-bola udara ini jadi problematika timnas Indonesia selama SEA Games. Saat menghadapi Kamboja, saat menghadapi tim-tim lain lah.
bola-bola udara menghadapi Vietnam pun bola udara coba dieksploitasi oleh Vietnam dan itu dimanfaatkan oleh Thailand dan bisa mereka ciptakan gol. Ada salah satu set play yang sudah kita bahas kemarin yang direpetisi oleh Coach Indra Sapri di laga ini, tapi gagal. Apa itu yang kalau misal teman-teman udah sering nonton kanal YouTube ini, Bagas fullback kanan akan melakukan overlap, kemudian Fajar Faturrahman akan masuk di koridor half space. Itu dilakukan oleh Coach Indra, tapi gagal. Saat menghadapi Vietnam berhasil, tapi saat menghadapi Thailand ini bisa dieliminasi. Dengan apa? Gelandang sebelah kiri dari Thailand ikut turun ke bawah. Jadi seakan-akan ketika tanpa bola Thailand ini bermain dengan 5 pemain di belakang. Gelandang sebelah kiri, sayap kiri mereka teman-teman, winger, ikut menutup pergerakan dari Bagas. Fajar yang bermain di koridor half space pun mencoba menarik fullback kiri dari pemain Thailand, gak optimal. Dan ini pun sebenarnya situasi yang cukup menarik ya, apa yang disampaikan oleh Coach Indra Sapri pada saat beliau berlatih bersama timnas yang tidak mau timnas Indonesia di SEA Games 2023 ini bermain sepak bola dengan sepak bola yang mudah-mudahan. Namun berbanding terbalik, bisa kita katakan quote and quote ya, mudah-mudahan dari situasi throw-in bisa kita mendapatkan sesuatu yang menguntungkan. Mudah-mudahan pada saat pemain Thailand menguasai bola ataupun pemain lawan menguasai bola melakukan kesalahan. Nah, itulah dia sepak bola teman-teman. Nyatanya sekarang perubahan terjadi di dunia sepak bola. Lalu ada salah satu momen tentang gol kedua timnas Indonesia yang banyak banget bertanya kepadaku, apakah gol tersebut sah? Nah, jawabannya keputusan wasit benar. Wasit menghentikan permainan saat bola dimainkan Indonesia. Jadi kan pemain Indonesia terjatuh, terkapar. Nah, pada saat pemain Indonesia terjatuh terkapar, masih pemain Thailand menguasai bola dan kemudian melakukan crossing. Nah, pada saat masih pemain Thailand menguasai bola, itu belum dihentikan oleh wasit. Nah, pada saat crossing dilakukan Thailand dan bola tersebut kena ke pemain timnas Indonesia, baru di momen tersebutlah wasit menghentikan pertandingan. Dan itu artinya bola terakhir terkena ke pemain Indonesia dan drop ball pun diberikan kepada pemain Indonesia. Dan di momen itu drop ball, Rizky Ridho langsung memberikan tendangan, artinya sudah ada sentuhan sekali. Kemudian di bola tersebut terkena ke Ramadan Sananta, udah ada sentuhan 2 kali. Nah, berdasarkan law of the game, ketika bola drop ball sudah terkena 2 kali sentuhan dan tercipta gol, gol tersebut sah. Jadi di momen itu wasit benar keputusannya dan tercipta gol. Oke. Nah, kemudian ada satu momen wasit seakan-akan memprank pemain supporter pecinta sepak bola Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari apa yang dilakukan wasit di atas lapangan, wasit hanya meniup peluit 1 kali. Hanya 1 kali. 1 kali itu pun karena apa? Karena adanya pelanggaran. Nah, di sini wasit hanya meniup sekali peluitnya, itu pun karena ada pelanggaran. Nah, namun reaksi dari staf ofisial kita yang berselebrasi ya karena euforia, karena udah di akhir pertandingan, aku tidak menyalahkannya teman-teman. Itu normali, banyak hal terjadi di Eropa pun, dan inilah dia pentingnya kita pun harus memahami law of the game. Karena ini pengalaman aku beberapa waktu yang lalu kita bahas pertandingan Bali United menghadapi Bayangkara FC kalau aku nggak salah. Ada satu pemain Bali United memprotes kebijakan wasit. Kenapa? Pada saat corner kick cepat dilakukan oleh pemain Bayangkara, wasit tidak meniup peluit. Nah, padahal menurut regulasi nggak usah ditiup peluit pun nggak apa-apa. Dan pada saat itu langsung di-repost video yang kita buat di kanal YouTube oleh Bayangkara FC. Inilah pentingnya pemahaman regulasi agar pemain-pemain sub official supporter pecinta sepak bola Indonesia pun tahu apa sebenarnya yang terjadi. Lalu yang terakhir tentang sesuatu yang tidak mengenakan di bench lapangan pada saat momen-momen gol yang terjadi, baik itu dicetak oleh timnas Thailand ataupun timnas Indonesia. Aku nggak usah terlalu panjang ini karena sudah ada tadi ada menyebutkan pemukulan ini itu, ada sampai berdarah. Ini biarkanlah pihak match commissioner pertandingan itu yang menyelesaikan, karena ini udah pakai pemukulan dan keputusan wasit. Memang ada di beberapa momen sedikit bisa dipertanyakan ketegasannya, tapi nggak sedikit juga banyak keputusan-keputusan wasit betul tegas kalau kita memahami aturannya. Karena kita nggak paham aturannya, ya digiring opini wasit
curang wasit ini, wasit itu, wasit ini. Itulah pentingnya untuk membaca law of the game tadi. Oke, mungkin itu ya. Kita bahas sedikit taktikal. Kita bahas singkat tentang taktikal di laga ini. Coach Indra Sapri bersama Indonesia tetap menggunakan pola andalan 1-4-3-3. Di belakang ada Hernando, 4 back Bagas, Rido, Komang, Haikal. Tengah Dewangga, Marcelino, Taufani, Witan, Sananta, Fajar di depan. Sedangkan Thailand gunakan pola 1-4-2-3-1 ketika tanpa bola. Mereka menggunakan pola 1-4-4-2. Kita lihat fase attacking timnas Indonesia yang aku sebutkan tadi terbaca, yang direpetisi oleh Coach Indra Sapri di laga ini. Irfan, Cahaya di tengah dibantu oleh gelandang kanan, gelandang kiri. Nomor 7, nomor 8 di depan. Haikal naik, Bagas naik, Rido, Komang. Oke. Dewangga dibantu oleh 2 center back timnas Indonesia. Marcelino ini diberi kebebasan, free roll pergerakannya. Dewangga yang berada di tengah dibantu oleh 1 pemain timnas lainnya, yaitu Taufani. Jadi ini untuk mengantisipasi counter yang dimiliki oleh pemain-pemain Thailand. Otomatis perlu banyak pemain di tengah di situasi turnover yang beberapa kali coba dimanfaatkan Thailand. Ada satu momen bentuk serangan yang direpetisi oleh Coach Indra Sapri yang terbaca, yang aku sampaikan tadi, Fajar di half space. Achit Paul nomor 10 turun ke bawah untuk menutup pergerakan Bagas, sehingga situasi yang coba biasanya dimanfaatkan timnas Indonesia di laga ini benar-benar case close, sulit timnas Indonesia. Akhirnya dipindahkan ke sektor kiri. Permainan timnas Indonesia lewat Witan pun nggak begitu optimal. Witan sampai laga final ini ada beberapa peluang nggak bisa dia manfaatkan. Harusnya kill the game tapi nggak bisa dimanfaatkan. Memang underperform lah Witan selama SEA Games 2023 ini. Lalu pada saat dari sektor kiri sulit, Marcelino yang gila bagi aku teman-teman. Dia ini menjadi pembeda dengan pergerakannya holding the ball-nya individuan teman-teman. Ini bisa merusak tataran struktur shape 4-4-2 atau 5-3-2 yang dibentuk oleh Thailand. 5-3-2 terbentuk dari posisi nomor 10 ini yang sering turun ke belakang, menutup pergerakan Bagas. Meskipun pada nature-nya 4-4-2 lah tanpa bola yang dimiliki oleh pemain-pemain Thailand. Thailand pun beberapa kali sangat sering mengupayakan masuk ke jantung pertahanan dari saat Indonesia melakukan serangan, bisa digagalkan oleh timnas Indonesia dan bola diberikan ke sektor ke sayap. Nomor 7 atau nomor 8 ini teman-teman akan bergerak di koridor half space, bergerak secara diagonal larinya. Kemudian Setasit memberikan passing. Serupa juga dari sektor kiri, timnas Thailand. Achit Paul mendapatkan bola, Terasak berlari diagonal di koridor half space. Itu direpetisi, tapi bisa diantisipasi, dibendung oleh timnas Indonesia. Nah, tadi ketika timnas Indonesia sulit bermain dari build up 1-2 sentuhan, permainan-permainan dari bola throw in ataupun kesalahan-kesalahan menjadi fundamental dimanfaatkan oleh timnas Indonesia di laga ini yang bisa mengubah keadaan. Sedangkan Thailand, ya memang real mereka memanfaatkan situasi kelemahan timnas Indonesia dari bola udara. Oke, mungkin sampai situ aja dulu teman-teman. Ini sangat luar biasa bagi timnas Indonesia. Semangat luar biasa apa yang ditampilkan, luar biasa nggak bisa aku berkata apa lagi. Dan ini pertandingan yang brutal bagi aku teman-teman. Gila. Oke, bye.